Selamat datang kembali di channel YouTube ini. Di video kali ini saya akan sharing sedikit mengenai komunikasi dengan lanjut usia. Nah, komunikasi dengan lanjut usia ini saya paparkan dalam 3 bagian. Yang pertama yaitu komunikasi secara umum, kemudian yang kedua komunikasi dengan lansia yang mengalami penurunan pendengaran, dan yang ketiga komunikasi dengan lansia yang mengalami demensia. Baik, segera saja kita mulai sharingnya. Baik, yang pertama adalah strategi komunikasi dengan lanjut usia. Nah, ini adalah strategi komunikasi yang umum yang digunakan ketika ingin berkomunikasi dengan lansia. Yang pertama adalah atur posisi face to face sebisa mungkin. Jadi ketika akan berkomunikasi dengan lansia, sebaiknya kita saling berhadapan dengan lansia tersebut. Yang kedua, menjaga privasi klien atau lansia sebisa mungkin. Jadi mungkin kita akan berada di sebuah ruangan yang hanya ada kita dan lansia tersebut, sehingga ketika kita ingin berbicara dengan lansia tersebut atau lansia tersebut ingin menyampaikan beberapa hal kepada kita, itu tidak akan diganggu atau tidak akan diketahui oleh orang lain. Yang ketiga, perbaiki pencahayaan dan hindari latar belakang yang silau. Nah, maksudnya di sini agar lansia bisa melihat kita dengan baik, karena seperti yang kita ketahui bahwa lansia itu sudah mengalami penurunan penglihatan. Jadi komunikasi akan terasa lebih nyaman ketika lansia tersebut dapat melihat kita dengan jelas. Yang keempat, kurangi kebisingan sebisa mungkin. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa lansia itu sudah mengalami penurunan pendengaran, sehingga ketika hendak berkomunikasi dengan lansia, usahakan berada di tempat yang sunyi, atau jika ada suara-suara di sekitar yang mengganggu sebaiknya dihilangkan agar ketika kita berkomunikasi dengan lansia, lansia tersebut dapat menangkap dengan baik apa yang kita sampaikan. Yang kelima, pastikan lansia menggunakan kacamata atau alat bantu dengar sesuai kebutuhan. Jadi jika lansia yang akan kita ajak berkomunikasi memiliki kacamata atau memiliki alat bantu dengar, sebaiknya alat-alat tersebut dipasang sehingga komunikasi dapat terlaksana dengan lebih baik. Yang keenam, mulai dengan berkenalan atau berjabat tangan jika memungkinkan. Namun untuk saat ini berjabat tangan itu tidak dianjurkan, jadi cukup dengan berkenalan saja. Nah, tujuan dari berkenalan ini adalah supaya terjalin hubungan saling percaya, sehingga komunikasi akan menjadi lebih lancar ketika lansia tersebut merasa sudah mengenal kita. Yang ketujuh, gunakan gelar kehormatan sesuai dengan budaya, seperti memanggil oma, opa, tuan, nyonya, kakek, nenek. Nah, itu kita sesuaikan dengan budaya dari lansia tersebut. Selanjutnya, pastikan untuk menyebut nama dengan benar. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa lansia itu sudah cukup sensitif, sehingga ketika kita salah menyebut nama itu efeknya bisa fatal, sehingga perlu untuk memastikan bahwa nama dari lansia tersebut sudah benar sebelum mengucapkannya. Selanjutnya, hindari menggunakan bahasa gaul, karena bahasa gaul itu kan munculnya baru belakangan ini, sehingga mungkin lansia kurang paham dengan apa yang kita sampaikan ketika kita menggunakan bahasa gaul, atau mungkin lansia merasa tidak nyaman dengan bahasa gaul yang kita gunakan. Kemudian yang terakhir, berikan sentuhan jika lansia sudah terbuka cukup dengan kita. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan lansia dan kita melihat bahwa lansia tersebut sudah mulai percaya dengan kita, sudah mulai terbuka, kita dapat sesekali memberikan sentuhan, karena sentuhan itu akan membuat lansia semakin merasa nyaman dengan kita. Selanjutnya, komunikasi dengan lansia yang mengalami penurunan pendengaran. Yang pertama adalah berdiri dan duduk di depan dan dekat dengan lansia tersebut. Jadi sebagaimana yang kita sudah bahas sebelumnya, bahwa untuk berkomunikasi dengan lansia itu kita harus face to face. Namun khusus untuk lansia yang mengalami penurunan pendengaran itu, posisi kita harus lebih dekat ke lansia tersebut. Yang kedua, berbicara ke telinga yang
lebih baik pendengarannya, tapi pastikan bibir Anda dapat terlihat. Jadi ketika hendak berbicara dengan lansia yang mengalami penurunan pendengaran, kita harus bicara itu lebih condong ke telinga yang masih pendengarannya lebih baik, namun posisi bibir kita harus tetap bisa terlihat oleh mata lansia tersebut, karena kadang-kadang lansia ini akan melihat bibir kita dan membaca bibir kita ketika kita berkomunikasi dengan lansia tersebut. Kemudian yang ketiga, berbicara dengan terlebih dahulu menyebut nama atau panggilan, kemudian jeda, kemudian mulai berbicara. Contohnya, Oma, apakah Oma sudah makan? Nah, itu adalah salah satu contoh. Jadi, menyebut panggilannya dulu, kemudian jeda sejenak, kemudian mulai berbicara. Kemudian berbicaralah dengan kalimat singkat, jelas, dan perlahan. Jadi lansia yang sudah mengalami penurunan pendengaran itu bukan berarti kita harus berteriak ya, tapi dengan berbicara perlahan, kemudian singkat, jelas, itu akan lebih mudah didengarkan oleh lansia. Berikutnya, hindari membesar-besarkan gerakan bibir, mengunyah permen, ataupun berpaling. Jadi karena salah satu cara berkomunikasi dengan lansia yang mengalami penurunan pendengaran adalah dengan lansia tersebut membaca bibir kita, maka bibir kita itu ketika berbicara biasa aja, tidak perlu dibesar-besarkan. Kemudian jangan mengunyah permen, karena itu akan menimbulkan efek-efek gerakan bibir yang akan membingungkan lansia tersebut. Dan ketika sedang berbicara jangan berpaling, karena itu akan membuat lansia tidak melihat lagi gerakan bibir kita. Berikutnya, hilangkan suara bising di sekitar lansia dan tingkatkan penerangan. Jadi sama halnya dengan komunikasi pada lansia secara umum, itu kita harus menghilangkan suara bising, kemudian penerangan juga harus ditingkatkan agar lansia bisa dengan mudah melihat bibir kita ketika kita berbicara. Dan selanjutnya, gunakan bahasa tubuh yang sesuai. Ini akan sangat membantu lansia untuk memahami apa yang kita sampaikan ketika kita sedang berbicara sambil menggunakan bahasa tubuh yang sesuai. Dan yang terakhir, gunakan alat tulis untuk membantu. Jadi jika diperlukan, itu kita bisa menulis pesan atau informasi yang akan kita sampaikan kepada lansia tersebut. Berikutnya adalah komunikasi pada lansia dengan demensia. Yang pertama, sesuaikan tingkat komunikasi dengan lansia. Jadi jika berkomunikasi dengan lansia dengan pendidikan yang rendah, jangan menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu tinggi. Kemudian jika lansianya tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik, sebaiknya Anda menggunakan bahasa daerah yang dipahami oleh lansia tersebut. Yang kedua, gunakan kalimat yang sederhana dengan satu ide untuk satu waktu. Jadi kalimatnya sederhana dan cukup satu topik yang ada di dalam kalimat tersebut. Yang ketiga, beri waktu lansia untuk memproses apa yang sudah Anda sampaikan. Jadi setelah kita berbicara dengan lansia tersebut, jangan terburu-buru untuk mendapatkan jawaban atau respon, namun beri waktu kepada lansia tersebut untuk memproses apa yang baru saja kita sampaikan. Berikutnya, gunakan nada suara rendah. Ini cukup jelas. Selanjutnya, bantulah menemukan kata apabila suplai kata ada yang hilang. Misalnya di sini, lansia ingin membicarakan sesuatu. Nah, namun di tengah-tengah lansia lupa kata apa yang akan diucapkan selanjutnya, atau kata yang diucapkan selanjutnya itu tidak nyambung dengan kata sebelumnya. Jadi di sini kita bisa membantu dengan mengucapkan kembali kalimat yang disampaikan oleh lansia tersebut dengan versi yang benar. Berikutnya, jika lansia tidak memahami apa yang Anda sampaikan, cobalah mengulangi dengan bahasa yang sederhana. Ini saya rasa cukup jelas. Kemudian, hindari perdebatan. Ini juga cukup jelas. Kemudian, gunakan pernyataan positif. Jadi, hindari menggunakan kata jangan, kata tidak, dan sebagainya yang negatif. Selanjutnya, jangan menguji memori jika tidak perlu, misalnya menanyakan tanggal lahir. Jadi hindari hal-hal seperti itu. Selanjutnya, dengarkan perasaan yang lansia sedang coba utarakan dan berikan tanggapan, bukan pertanyaan. Saya rasa ini cukup jelas. Dan yang terakhir, saat
membicarakan ADL, hindari statement yang menjudge. Misalnya lansia mengatakan bahwa dia belum mandi beberapa hari ini. Nah, jangan langsung mengatakan Anda harus mandi sekarang. Jadi hindari hal-hal yang seperti itu. Selanjutnya, komunikasi non-verbal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kontak mata, senyum, santai, kemudian berikan sentuhan. Namun hati-hati ketika memberikan sentuhan, jangan sampai lansia menanggapi secara negatif. Kemudian yang terakhir, perhatikan setiap respon non-verbal yang disampaikan atau yang dilakukan oleh lansia tersebut. Demikian informasi yang dapat saya bagikan pada video kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Kemudian untuk mahasiswa S1 keperawatan semester 7 dan mahasiswa program profesi nurse angkatan 2020, saya harap untuk memperhatikan baik-baik dan mencoba untuk mempraktekkannya karena akan ada penugasan terkait dengan video ini. Terima kasih.